Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan tentang materi penelitian kualitatif. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi orang hebat dalam penelitian kualitatif tentunya banyak cara yang mesti kita miliki. Yang pertama, menjadi seorang peneliti dalam metode penelitian kualitatif itu harus banyak membaca daripada kita banyak bicara. Karena memang dalam penelitian kualitatif itu kita dituntut untuk banyak mendeskripsikan, menarasikan data-data yang kita peroleh di lapangan. Kemudian caranya yang lain, kita harus banyak mengikuti berbagai macam pelatihan, kemudian pertemuan-pertemuan ilmiah. Yang selanjutnya, tentunya kita memang harus menguasai metode penelitian kualitatif ini. Kemudian kita harus banyak belajar juga tentang bagaimana cara observasi. Karena dalam penelitian kualitatif itu seorang peneliti itu harus turun ke lapangan, melakukan pengamatan. Kemudian dalam penelitian ini juga akan banyak wawancara yang kita lakukan kepada narasumber, informan. Dan penelitian ini harus berada di tempat seperti itu. Dan kita memang harus banyak melakukan menggali informasi dari berbagai informan. Karena bisa saja data yang kita peroleh itu tiba-tiba berbeda dengan informan yang lain. Nah, disinilah kita dituntut banyak untuk belajar, menguasai bagaimana penelitian kualitatif ini. Nah, seorang peneliti itu memang harus dituntut, ya. Dia harus banyak belajar tentang penelitian kualitatif agar dia memahami betul apa itu penelitian kualitatif. Karena di dalam penelitian kualitatif ini, seorang peneliti itu dituntut untuk berpikir sistematis, kritis, dan dia memperoleh kebenaran secara ilmiah. Jadi data yang dia peroleh itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kalau kita kembali kepada apa itu kualitatif, ya. Kalau dari segi bahasa, kualitatif itu artinya adalah tulisan, sebuah tulisan yang diuraikan, yang dia mengandung data ilmiah. Karena kalau tidak ilmiah, ya berarti bukan penelitian kualitatif. Karena kualitatif ini artinya kita mencari sebuah data yang dia bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Nah, kemudian di dalam penelitian kualitatif ini, seorang peneliti harus menguasai bagaimana cara mendesain dan merencana penelitian kualitatif, kemudian bagaimana cara pengumpulan data, kemudian bagaimana seorang peneliti bisa menganalisis data, kemudian menginterpretasinya. Nah, secara logis, ya, ada 4 desain dalam penelitian kualitatif ini. Yang pertama, di dalam penelitian kualitatif,
itu tidak terinci dan juga dia fleksibel. Kemudian dalam desain penelitian kualitatif ini juga yang kedua, dia berkembang sesuai dengan situasi dan juga kondisi di lapangan. Kemudian yang ketiga, desain dalam penelitian kualitatif itu hasil penelitian tidak dapat diprediksi. Karena jawaban-jawaban dari informan itu bisa jadi informan A, informan B, informan C, dan seterusnya itu berbeda-beda dalam mereka memberikan data pada saat kita wawancara seperti itu. Kemudian desainnya yang keempat, dia bersifat induktif. Jadi data itu langsung tapi relevan ya, dan nanti akan menuju pada sebuah kesimpulan. Nah, di dalam penelitian kualitatif perlu Bapak Ibu semua pahami ya bahwa perencanaan penelitian itu adalah sebuah unsur yang penting dalam penelitian kualitatif. Jadi ada 10 unsur dalam perencanaan penelitian kualitatif. Yang pertama, penentuan masalah penelitian. Nah, ini harus sebelum kita melakukan penelitian, seorang peneliti itu sudah harus tahu apa masalah penelitian yang akan dia teliti. Kemudian yang kedua, menentukan kesesuaian paradigma dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga, penentuan kesesuaian paradigma dengan teori-teori yang akan kita jadikan landasan teori dalam penelitian. Kemudian yang keempat, penentuan dari mana dan dari siapa data kita itu dikumpulkan. Kemudian yang kelima, kita harus menentukan tahap-tahapan penelitian. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, kita penentuan teknik pengumpulan data penelitian. Kemudian yang ketujuh, perencanaan pengumpulan dan pencatatan data. Yang kedelapan, perencanaan prosedur dan pelaksanaan analisis data. Yang kesembilan, perencanaan perlengkapan logistik penelitian. Kemudian yang kesepuluh, perencanaan untuk pemeriksaan data-data yang sudah kita dapatkan di lapangan. Nah, inilah ada 10 perencanaan ya sebelum kita kemudian melakukan penelitian di lapangan. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penting bagi seorang peneliti untuk memahami metode dalam pengumpulan data. Apa saja ya, karena dalam penelitian kualitatif itu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif itu pengumpulan datanya itu 3 inti mendasar. Yang pertama itu metode wawancara, kemudian yang kedua observasi, yang ketiga studi dokumen. Kemudian pada analisis data, jadi setelah kita mendapatkan data gitu ya dari lapangan, maka selanjutnya peneliti akan melakukan reduksi data, kemudian display data, yang ketiga verifikasi dan kesimpulan. Nah, jadi kalau kita mengambil pendapat ya dari Sugiono tahun 2023, itu ada langkah-langkah dalam pengumpulan data. Nah, yang pertama itu setelah pengumpulan data itu sudah kita dapatkan,
Kemudian kita melakukan reduksi data. Setelah reduksi data, maka kita melakukan penyajian data. Setelah penyajian data dilakukan, barulah kita menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kita lakukan. Nah, yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, interpretasi ya, itu di sini itu lebih banyak kita bicara dengan data ya. Jadi dimulai dari proses meninjau data, kemudian menggabungkan hasil analisis dengan data yang kita dapat di lokasi. Nah, maka kita akan pilih nanti data yang standar atau yang baik untuk kita kumpulkan. Karena ini penting agar bisa jadi ada data-data yang hilang atau kurang atau mungkin tercecer. Nah, itu tidak terjadi seperti itu. Nah, jadi setelah kita melakukan analisis, kemudian dapatlah sebuah hasil gitu ya, hasil penelitian, barulah kemudian di akhir itu kita memperoleh sebuah kesimpulan dan rekomendasi gitu ya, atau saran-saran dari hasil penelitian yang kita lakukan. Jadi demikianlah metode penelitian kualitatif. Intinya adalah seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif, tentunya dia memang harus memahami betul apa itu metode kualitatif, sehingga ketika dia nanti melakukan proses penelitian di lapangan itu berjalan dengan lancar. Kemudian dia memahami bagaimana proses penggalian data-data di lapangan. Kemudian dia mampu untuk menarik sebuah analisis data itu ya. Dan pastinya dia akan mampu menyajikan sebuah hasil penelitian yang akurat ya, yang ilmiah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan dari hasil penelitiannya itulah akan didapatkan sebuah kesimpulan, rekomendasi, saran-saran, dan dia mampu untuk merekomendasikan dari hasil daripada penelitian kualitatifnya. Semoga Bapak Ibu semua memahami apa itu yang dinamakan dengan penelitian kualitatif. Sampai berjumpa lagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.